adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 4 Mei 2021, pekan kelima Paskah. Mari kita berdoa. Tanah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau senantiasa memberi kepada kami berkat dan rahmat. Mulai dengan Engkau memberi matahari, udara yang segar, juga kami boleh bernafas. Namun kadang-kadang kami sebagai manusia yang terbatas selalu ingin apa yang kami inginkan itu terjadi dan terpenuhi. Kami sering gelisah dan cemas, kurang percaya kepadamu. Maka ajarlah kami untuk percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, sehingga kami tidak gelisah lagi dalam hidup ini. Kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika kita masih kecil, kita aman-aman saja. Kita lapar, kita haus, kita nangis. Ada orang tua yang memberi. Namun, ada juga anak-anak yang tidak dapat dipenuhi keinginannya. Mereka yang terlunta-lunta, yang terkapar. Mereka mengalami penderitaan. Maka kita perlu melihat bahwa hidup kita buat perbandingan. Maka kita harus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah membandingkan dengan orang-orang yang lebih menderita, maka kita selalu menuntut. Apa sih tuntutan-tuntutan kita dalam hidup? Biasa kita jatuh pada hal materi. Kita ingin punya uang yang banyak, bisa belanja apa yang kita inginkan. Bahkan ya, saya kadang-kadang ikut grup-grup ziarah waktu itu, ya, waktu sebelum pandemi itu. Ada loh ibu-ibu itu yang rajin belanja. Pokoknya apa saja beli. Bungkus. Sampai di rumah tidak tahu harus buat apa, taruh di gudang. Tahun depan pergi lagi. Bungkus. Simpan di gudang. Akhirnya apa? Gudang itu penuh dengan barang. Kenapa? Kita tidak pernah berpikir tentang rencana-rencana kita. Kemauan kita pokoknya aku mau. Sama seperti para ibu ya, kalau kita perhatikan. Kadang-kadang kita melihat ibu-ibu tuh nafsu melihat belanjaan di mall. Ambil ini, ambil itu, ambil ini. Apalagi baru pertama kali pergi ke mall, masukkan semuanya ke dalam keranjang. Dia pikir gratis. Sampai di kasir,
gesek, tapi uangnya kurang, malu dong, berkeranjang-keranjang nggak pernah hitung. Nah ini kejadian-kejadian biasa yang kita lihat. Atau juga ibu-ibu yang melihat tetangganya, kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Pada saat bayar bilang apa? Bilang mama tidak ada. Padahalnya sebelumnya orang tua mengajarkan tentang kejujuran. Saudara, kadang-kadang kita mengalami konflik-konflik dalam hidup karena apa? Kepentingan-kepentingan kita yang berbeda. Kita tidak tahu, kita tidak bisa bedakan yang mana yang penting, yang mana yang perlu. Sehingga selalu ada gesekan. Kalau setiap orang mempunyai visi dan misi yang sama, maka pelayanan pun sama. Konflik yang ada di dalam hidup melahirkan kegelisahan. Dan Yesus melihat dalam kehidupan para murid pun juga ada gesekan. Kenapa? Yang satu ingin menonjol, ingin diperhitungkan. Kompetisi awalnya positif karena merasa sama-sama dipanggil. Tapi setelah bersama-sama, gesekan terjadi. Ingin menonjol, ingin lebih daripada yang lain. Maka Yesus mengatakan di dalam Injil pada hari ini, pertama, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jangan berantem, berebut kursi kekuasaan. Dan juga bagi mereka yang sudah memimpin bisa menindas teman-temannya. Tidak melahirkan damai sejahtera. Maka yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Apa yang diberikan oleh Yesus tidak seperti yang dikatakan oleh dunia. Beda jalurnya. Dunia membahasakan menikmati. Ayo kita nikmati, hedonistis, konsumeristis. Lalu Yesus mengajarkan apa? Berkata cukup. Beri kepada mereka yang memerlukan. Carilah kebahagiaan. Itu sudah beda. Cari kesenangan, cari kebahagiaan. Maka tergantung pada kita mau apa, mau yang mana, mengikut dunia atau mengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus selalu berkata cukup. Kalau mengikuti dunia, aku lapar, aku haus, aku ingin ini, aku ingin itu. Apa akibatnya dan hasilnya? Kalau kita sudah mengatakan cukup, maka kita tenang. Kita bisa memilah yang penting dan perlu, yang tidak penting dan tidak perlu. Tetapi kalau mengikuti dunia ya sudah, ya, pokoknya ingin menonjol, biarpun seperti kuburan, dihias yang cantik, hatinya tidak bagus. Ya. Itulah saudaraku terkasih yang diminta oleh Yesus pada hari ini. Jangan gelisah hatimu. Kenapa kalau kita gelisah? Karena apa? Keinginan-keinginan kita yang terbatas tadi ingin kita puaskan. Padahalnya kenikmatan itu setelah kita puas dengan satu hal, lalu akan lahir lagi kenikmatan, janji kenikmatan yang lain. Terus menerus begitu. Sehingga kita menjadi budak nafsu. Dan nafsu kekuasaan, nafsu materi, ya, juga nafsu libido dan sebagainya. Tetapi kalau mengikuti Yesus cukup. Berterima kasih dan bersyukur. Tuhan, alam ini indah, kita bisa nikmati. Oh, orang-orang itu baik bersama kita, bersama-sama bekerja sama. Selalu ada pikiran positif. Kalau kita mempunyai pikiran positif, maka akan melahirkan juga aura-aura positif. Itu bisa kita amati dalam hidup. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang, setiap kali kita berhadapan dengan orang-orang, ada orang-orang yang selalu merengut, seperti tidak ada matahari. Ya. Kenapa? Tadi itu menjadi budak dunia ini. Belum tercapai ini, belum tercapai itu. Biarpun uang sudah masih kurang. Bagaimana caranya mencuri lagi dari orang lain supaya bisa lebih banyak lagi. Tetapi bagi mereka yang mengatakan cukup, ya sudah.
Karena itu dalam kehidupan membiara, ya, kita diminta untuk melepas semuanya. Semuanya hanya sarana. Kita memang tidak harus seperti Ibu Teresa yang hanya punya 2 baju, satu dicuci, satu dipakai. Tetapi tidak terikat. Karena yang utama adalah ingin memuliakan Tuhan. Beda dengan dunia tadi. Ingin mendapatkan kenikmatan, ingin tenar, ingin dipuji orang. Ya. Tidak bahagia. Kenapa? Nanti setelah kita turun, merasa kosong. Karena kita bertempur dengan apa? Dunia ini. Tetapi orang-orang yang betul menikmati Yesus, dimanapun dia berada, ya, seperti Parsudari Ars. Ya. Parsudari Ars itu kan secara politis, itu secara manusiawi itu kan dilecehkan. Bodoh itu, taruh aja di Ars, lihat dia itu. Tapi apa? Tuhan punya rencana dengan manusia punya rencana itu berbeda. Justru dengan di Ars itu dia disudutkan di sana, terus dia menjadi bintang sampai hari ini. Bahkan menjadi pelindung para imam. Kenapa dia mengatakan cukup, terima kasih? Biarpun orang bilang, oh itu tempat pembuangan, tapi dia mengatakan itu tempat perutusan. Dan dia betul menikmati perutusannya. Maka kata-kata yang dikatakan oleh ini, jangan gelisah hatimu, bagi Parsudari Ars tadi, Pater Santa Maria Vianney itu tidak ada masuk dalam kamus hidupnya. Maka mari saudaraku terkasih, kita ikut Yesus. Berkata cukup, terima kasih. Bukan 2M, maaf makasih. Tapi terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin.